Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Yuri Fayas. Dalam video kali ini, saya akan membahas usability menurut Nielsen Jacob. Usability menurut Nielsen Jacob adalah ukuran kualitas pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan suatu produk atau sistem operasi. Usability dapat diukur dengan 5 kriteria, yaitu learnability, efficiency, memorability, error, serta satisfaction. Yang pertama adalah learnability. Learnability merupakan suatu yang berdasar pada atribut usability. Karena satu sistem harus mudah dipelajari, terutama bagi pengguna baru. Mungkin ada beberapa sistem yang mampu mengajarkan penggunanya untuk melewati bagian yang sulit pada sistem tersebut. Namun pada dasarnya, suatu sistem harus mudah untuk dipelajari. Learnability mungkin merupakan salah satu atribut usability yang paling mudah diukur dengan pengecualian kepuasan pengguna. Cara yang paling umum untuk menyatakan tingkat kemahiran yang ditentukan adalah dengan menyatakan bahwa pengguna harus mampu menyelesaikan tugas tertentu dengan sukses. Atau seorang dapat menentukan bahwa pengguna harus mampu menyelesaikan serangkaian tugas dalam waktu minimum tertentu sebelum seseorang akan menganggap mereka telah mempelajari sistem tersebut. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi biasanya mengacu pada yang sudah berada pada tingkatan mahir, serta memiliki performa yang cukup stabil dalam menggunakan sistem operasi. Tentu, tidak semua user dapat mencapai tingkat mahir dalam waktu singkat. Contohnya ada sebuah sistem operasi yang sangat kompleks di mana user membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tingkat mahir, serta memiliki performa yang stabil sehingga ia memiliki kemampuan untuk menggunakan suatu komposisi operasi kombinasi perintah. Untuk mengukur efisiensi bagi pengguna pengalaman, seseorang tentu memerlukan akses ke pengguna berpengalaman. Untuk sistem yang telah digunakan selama beberapa waktu, berpengalaman sering didefinisikan secara informal, dan pengguna dianggap berpengalaman baik jika mereka mengatakannya sendiri atau mereka telah menjadi pengguna selama lebih dari jangka waktu tertentu, seperti setahun. Salah satu cara umum untuk mengukur efisiensi pengguna adalah dengan menentukan beberapa definisi. Menentukan beberapa definisi keahlian, mendapatkan sampel representatif pengguna dengan keahlian tersebut, dan mengukur waktu yang dibutuhkan pengguna untuk melakukan beberapa tugas pengujian umum. Yang ketiga adalah memorability. Selain pengguna baru dan pengguna yang sudah mahir, ada pengguna biasa. Pengguna biasa adalah pengguna yang menggunakan sistem secara berkala, tidak seperti pengguna mahir yang sering menggunakan sistem tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan pengguna baru, pengguna biasa telah menggunakan sistem yang tersebut sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu mempelajari sistem tersebut lagi. Mereka hanya perlu mengingat cara menggunakan sistem tersebut berdasarkan pengalaman yang mereka punya. Dalam suatu sistem tersebut harus mudah diingat sehingga pengguna seperti pengguna biasa yang menggunakan sistem tersebut secara berkala tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk mengingat apa yang harus dilakukan pada sistem operasi tersebut. Memorability pada suatu interface jarang sekali dilakukan uji, namun ada dua prinsip yang dapat digunakan untuk mengukurnya. Salah satu caranya adalah melakukan uji pengguna standar pada pengguna biasa yang telah lama tidak menggunakan sistem operasi tersebut, dan mengukur berapa waktu yang diperlukan pengguna tersebut untuk melakukan beberapa tugas. Yang keempat adalah error. Pengguna pasti melakukan sedikit error saat menggunakan suatu sistem komputer. Error biasanya didefinisikan sebagai aksi yang tidak menyelesaikan sesuatu yang diingin selesaikan. Dan rata-rata error pada sistem biasanya diukur dengan menghitung banyaknya kesalahan pengguna dalam melakukan suatu aksi saat melakukan sesuatu yang spesifik. Error karena kesalahan aksi pada pengguna tidak terlalu memiliki dampak yang signifikan pada pengguna tersebut. Bahkan beberapa kesalahan pengguna langsung diselesaikan pengguna dengan cepat dan tidak memiliki efek lain selain memperlambat kerja pengguna. Kesalahan kecil tersebut harusnya dihitung terpisah karena kesalahan tersebut hanya mengurangi efisiensi pengguna saja. Kesalahan lainnya yang lebih bersifat fatal, baik karena tidak ditemukan oleh pengguna yang menyebabkan produk kerja rusak, atau karena merusak pekerjaan pengguna sehingga sulit dipulihkan. Kesalahan fatal tersebut harusnya dihitung secara terpisah dari kesalahan kecil dan harus dilakukan upaya khusus untuk meminimalisir frekuensi terjadinya kesalahan tersebut. Yang terakhir adalah satisfaction atau kepuasan subjektif. Kepuasan subjektif merupakan salah satu atribut penting dalam usability yang merujuk pada sejauh mana pengguna merasa puas atau nyaman saat menggunakan suatu sistem. Atribut ini menjadi sangat penting terutama untuk sistem yang digunakan secara sukarela di luar lingkungan kerja, seperti komputer rumah, permainan fiksi, pengalaman yang menyenangkan, interaksi atau aplikasi kreatif seperti melukis digital. Dalam konteks tersebut, nilai hiburan dan pengalaman yang menyenangkan bisa jadi lebih penting dibanding dengan efisiensi waktu dalam menyelesaikan tugas. Karena pengguna mungkin ingin menghabiskan waktu lebih lama untuk bersenang-senang,
Berbeda dengan sikap umum yang masyarakat terhadap komputer, kepuasan subjektif lebih berfokus terhadap pengalaman spesifik pengguna saat berinteraksi dengan sistem tertentu. Sikap umum seseorang terhadap komputer mungkin mempengaruhi pengalaman ini, tetapi ini lebih terkait dalam aspek penerimaan sosial terhadap komputer, bukan sekadar usability. Untuk mengukur kepuasan subjektif, pendekatan yang paling umum adalah melalui kuesioner yang diberikan kepada pengguna setelah mereka menggunakan sistem dalam tugas nyata. Jawaban dari beberapa pengguna kemudian digabung untuk mendapatkan hasil objektif tentang seberapa menyenangkan sistem tersebut. Meski metode objektif lain seperti pengukuran psikologis bisa digunakan, metode tersebut cenderung kurang praktis dalam studi rekayasa usability karena membutuhkan kondisi eksperimental yang kompleks dan membutuhkan pengguna merasa tidak nyaman.